Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Marisilda, saya dari UPSI Jatibaringin. NIM saya 632000577. Pada kesempatan kali ini saya akan men-sharing tentang analisis laporan keuangan. Pengertian analisis laporan keuangan itu sendiri adalah kegiatan menganalisis laporan keuangan dengan memahami sifat dan konsep akuntansi keuangan, maka akan lebih mengenal sifat dan konsep laporan keuangan sehingga dapat menjaga kemungkinan salah tafsir terhadap informasi yang diberikan melalui laporan keuangan, sehingga kesimpulan yang kita dapatkan akan lebih akurat. Arti penting dari analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisa prestasi operasi perusahaan. Dalam menganalisis terhadap data keuangan suatu perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan, dan analisis rasio keuangan juga dapat digunakan sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Setiap orang dalam menggunakan rasio keuangan pasti berbeda-beda caranya. Antara lain adalah yang pertama, bagi manajemen perusahaan. Bagi manajemen perusahaan itu rasio keuangan dipergunakan untuk perencanaan dan mengevaluasi performance manajemen yang dikaitkan dengan prestasi rata-rata industri. Yang kedua, bagi manajer kredit. Bagi manajer kredit, rasio keuangan ini dipergunakan untuk memperkirakan risiko potensial yang dihadapi oleh para peminjam dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran, tingkat keuntungan yang diminta. Yang ketiga adalah para investor. Para investor akan menggunakan rasio keuangan ini sebagai alat untuk mengevaluasi nilai saham dan obligasi berbagai perusahaan. Dan yang terakhir adalah manajer perusahaan. Manajer perusahaan menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengidentifikasi kemungkinan melakukan penggabungan dengan perusahaan-perusahaan lain. Dan ada juga manfaat rasio keuangan yang bisa diambil dengan mempergunakannya, yaitu adalah analisis rasio keuangan yang sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat kinerja dan prestasi perusahaan. Dan kedua adalah analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Dan yang ketiga adalah analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Analisis rasio keuangan biasanya dikelompokkan menjadi 6 kelompok rasio. Yang pertama adalah rasio likuiditas, dalam bahasa Inggrisnya liquidity ratio. Yang kedua adalah rasio aktivitas, dalam bahasa Inggrisnya activity ratio. Yang ketiga adalah rasio liabilitas, atau dalam bahasa Inggrisnya leverage ratio. Yang keempat adalah rasio kemampuan menghasilkan laba, dalam bahasa Inggrisnya profitability ratio. Yang kelima adalah rasio pertumbuhan, atau dalam bahasa Inggrisnya growth ratio. Yang terakhir rasio penilaian, dalam bahasa Inggrisnya price earning ratio. Cara perbandingan yang dilakukan oleh para penganalisa untuk analisis rasio keuangan adalah dengan cara yang pertama, membandingkan rasio keuangan dengan rasio-rasio waktu sebelum-sebelumnya atau waktu-waktu lalu. Yang kedua adalah membandingkan rasio dari perusahaan dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain, tapi yang sejenis dalam waktu yang sama. Dan juga ada macam-macam rasio keuangan. Macam-macam rasio keuangan itu ada 4. Yang pertama itu adalah likuiditas. Likuiditas ini adalah rasio yang mengukur kelikuiditan perusahaan atau bagaimana perusahaan mampu membayar kewajiban utang jangka pendeknya. Dan rasio likuiditas dibagi menjadi 3, yaitu adalah pertama rasio lancar, yang rumusnya adalah aktiva lancar dibagi utang lancar. Dan kedua adalah rasio cepat, yang rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar.
Dan yang terakhir adalah rasio kas, yang rumusnya adalah kas dibagi hutang lancar. Sesudah likuiditas adalah ada profitabilitas. Profitabilitas ini adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Dan rasio profitabilitas ini dibagi menjadi 3, yaitu ROE atau itunya return of equity, yang rumusnya adalah laba dibagi modal dan dikali 100%. Yang kedua adalah return of asset, kalau kita perpendek jadi ROA, yang rumusnya adalah laba dibagi total aktiva dikali 100%. Dan yang terakhir adalah return of sales gross, rumusnya adalah laba dibagi penjualan dikali 100%. Yang ketiga adalah solvabilitas. Solvabilitas ini adalah rasio yang mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibiayai oleh utang. Dan solvabilitas ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama debt to equity ratio, DER, dalam kurung DER, yang rumusnya adalah hutang dibagi modal. Yang kedua adalah debt to asset ratio, disingkatnya adalah DAR, yang rumusnya adalah hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Dan yang terakhir adalah aktivitas. Pengertian dari rasio aktivitasnya adalah rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Dan rasio aktivitas ini dibagi menjadi 3 putaran, yaitu adalah yang pertama putaran kas, yang kedua putaran piutang, dan yang terakhir adalah putaran total aktiva. Yang putaran total aktiva yang rumusnya adalah penjualan dibagi total aktiva. Ya, sekian sharing saya hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.